569 siswa dari 4 sekolah di Garut mengalami keracunan diduga berasal dari makanan yang dibagikan dalam program makan bergizi gratis. Ini adalah kesekian kalinya kasus keracunan MBG terjadi di tanah air. Apa penyebabnya dan apa yang harus dilakukan pemerintah mengantisipasi kasus serupa kembali terjadi? Kita akan bahas bersama Ketua Tim Makan Bergizi Gratis sekaligus Sekda Kabupaten Garut, Nurdin Yana. Pak Nurdin, selamat sore. Dan juga sudah bergabung Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Abdullah Ubaid Matraji. Mas Ubaid, selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Nurdin terlebih dahulu. Pak Nurdin, apakah ada data terakhir Pak, jumlah terakhir siswa yang mengalami keracunan, kemudian bagaimana kondisi para siswa yang saat ini dirawat di rumah sakit? Ya baik, Mbak. Memang jujur sampai hari ini ada saja masyarakat, anak-anak kami yang datang ke puskesmas dalam kerangka ya ada fenomena atau ada gejala-gejala yang kurang enak di badan mereka lah, kurang lebih seperti itu. Ini berangkat mungkin dari makanan yang mereka konsumsi pada hari Selasa kemarin, seperti itu. Baik. Ada sekitar 649 ya, karena terus berkembang ya ada yang masuk ya. Meskipun setelah kita coba analisis ternyata sebetulnya tidak terlalu tidak berat gitu apa yang mereka derita gitu, kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik. Jadi data terakhir bertambah menjadi 649 ya Pak. Masih ada siswa betul. yang melaporkan diri mereka ke rumah sakit mengalami sejumlah gejala ya, meskipun ringan mungkin. Betul. Atau juga karena petugas kami dari puskesmas mendatangi sekolah-sekolah yang bersangkutan untuk mencek dan melihat sejauh mana katakanlah pergerakan dari proses-proses bukan keracunan ya, artinya proses yang terjadi akibat mengkonsumsi makanan yang diberikan oleh MBG kemarin. Baik, dan mereka ini mayoritas datang dari 4 sekolah ya Pak ya, yang kemudian disuplai oleh SPPG yang sama makanannya? Betul. Saat itu menu apa saja Pak yang diberikan untuk anak-anak? Sebetulnya itu berangkat dari nasi liwet ya yang diberikan seperti itu, dan juga olahan ayam. Sebetulnya itu dua makanan inilah yang menjadi pemicu yang sudah kita analisis berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh teman-teman kami dari puskesmas atau Dinas Kesehatan. Baik, artinya hasil pemeriksaan sampel makanan sudah keluar begitu Pak ya? Kondisinya seperti apa? Jadi gini, hari ini sebetulnya sampel makanan itu sudah kita ambil karena itu pemeriksaan itu rentang waktu 5-7 hari. Jadi sudah kami ambil dan kami setorkan atau kami kirim ke lab yang ada di provinsi, sehingga penekanannya oleh provinsi kami, bukan di kami gitu di daerah. Dan status SPPG ini tetap beroperasi atau dihentikan sementara Pak? Betul, jadi begini, karena SOP yang diterima oleh teman-teman SPPG, khususnya kepala SPPG, bahwa proses pemberian makanan itu tidak boleh terhenti. Tetapi kemudian ada pilihan makanan atau subsidi dari makanan yang diberikan kepada mereka. Dan hari ini sesuai dengan SOP mereka adalah yang hari ini yang diberikan kepada mereka sifatnya keringan. Keringan itu dalam arti tidak ada olahan yang dilakukan oleh dengan menggunakan bahan-bahan makanan olahan gitu, seperti itu kurang lebih. Jadi sekarang sifatnya keringan, antara lain misalkan kita memberikan susu, kemudian yang diberikan adalah telur, kemudian tempe goreng yang kering, kemudian juga plus katakanlah buah-buahan. Itu yang diberikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh BGN gitu. Oke, baik. Pak Nurdin, ini dengan jumlah yang cukup banyak ya, sudah 600 sekian. Bentuk pertanggungjawabannya ini bisa kita tanyakan misalnya begitu dari SPPG-nya atau pemasok makanan atau dari mana? Jadi gini, SPPG itu adalah merupakan satuan pelayanan pemberian gizi, Bu ya, pelayanan gizi. Artinya memang di situ ada stakeholder yang bertanggung jawab, kepala SPPG. Kemudian di situ juga ada bagian gizi dan akuntan, tapi yang dominan adalah bagian gizi. Nah, terkait dengan posisi seperti ini, makanya kami juga langsung mendatangi mereka dari teman-teman di puskesmas untuk meyakinkan dan melihat olahan yang mereka lakukan seperti itu. Kemudian barangkali saya meralat, sebetulnya hari ini dari 649 itu mereka yang memang datang ke
fasilitas kesehatan atau juga yang memang kami datangi mereka seperti dengan melihat kondisi gejala-gejala yang ada. Kemudian real yang masuk ke puskesmas yang dari sekian yang sudah diperiksa itu umumnya mereka kembali lagi kecuali 30 orang. Dan 30 orang itu langsung hari itu juga hari Rabu itu mereka sudah ada yang kembali. Jadi yang tertinggal itu sekitar pemberangkatan 19 pada hari Rabu. Dari 19 itu hari ini tinggal 10 orang lagi yang ada di puskesmas. Itu barangkali, Bu. Oke, baik. Saya ke Mas Ubaid. Mas Ubaid mencermati apa yang terjadi saat ini. Ini hanya satu lokasi, hanya di Garut saja. Jumlahnya 600 sekian, meskipun tadi ada jemput bola ya. Ada upaya dari pihak tim setempat untuk mengetahui kondisi anak-anak. Tapi mencermati kasus seperti ini kembali terjadi, Mas Ubaid, bagaimana tanggapan Anda? Iya, jadi menurut pemantauan dari kawan-kawan jaringan pemantau pendidikan Indonesia, ternyata ini kan tidak hanya terjadi di satu titik, tidak hanya terakumulasi di satu provinsi atau kabupaten kota, tapi temuan dari JPPI justru ini nyebar di hampir seluruh provinsi ada kejadian gitu ya. Nah, karena itu ketika kejadiannya hanya ada di satu titik, satu provinsi atau satu kabupaten kota, mungkin ya itu hanya kesalahan teknis kecil di satu titik SPPG atau di satu provinsi. Tetapi ketika masalah keracunan ini nyebar hampir di seluruh provinsi Indonesia, maka ini bukan soal teknis, soal quality control di level SPPG, tapi ini sudah kesalahan, ada masalah soal tata kelola di level sistem BGN itu sendiri gitu ya. Jadi nggak bisa misalnya ketua makan bergizi gratis di Kabupaten Garut ini kemudian disalah-salahkan, tetapi ini ada persoalan yang lebih serius di level BGN. Karena apa yang dikatakan Pak Yana tadi, ini bukan hanya soal perkara yang ada di Garut, tapi juga di kabupaten lain, di provinsi lain juga terjadi. Karena itu BGN harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, dan menurut saya harus diberhentikan dulu ya secara sementara nih kan. Harus dievaluasi secara total karena ini menyangkut nyawa anak-anak gitu ya. Jadi jumlah yang kami temukan sudah lebih dari 5.000 anak kena kasus keracunan gara-gara makan menu yang disajikan oleh SPPG itu. Jadi kami juga menemukan ternyata tidak jelas setiap sekolah yang menandatangani ya perjanjian antara SPPG dengan sekolah itu kalau terjadi keracunan itu siapa yang bertanggung jawab? Bisa diklarifikasi ke Pak Yana. Kok dalam konteks Garut misalnya, dalam MOU yang ditandatangani oleh sekolah dengan SPPG itu apakah ada klausul jika ada keracunan yang bertanggung jawab itu siapa? Kepala SPPG atau ketua MBG Garut atau dinas pendidikan atau Pemda atau siapa itu nggak clear gitu kan. Bahkan banyak sekali sekolah-sekolah yang kemudian memaksa orang tua untuk menandatangani surat bahwa kalau terjadi apa-apa orang tua harus menanggung akibatnya dan sekolah tidak bertanggung jawab, bahkan SPPG tidak bertanggung jawab. Nah, saya pikir kejadian di satu kabupaten dan kabupaten lain, provinsi yang satu dengan provinsi yang lain itu sama-sama ada banyak keracunan, tetapi antara pernyataan sekolah dengan SPPG, kemudian orang tua dengan sekolah itu beda-beda kesepakatannya gitu, sehingga kami melihat ada keruwetan, ada permasalahan serius yang sangat akut di level tata kelola ini gitu. Karena ini menyangkut nyawa anak-anak, maka sebaiknya ini dievaluasi total dan diberhentikan aja dulu. Jangan kemudian mencapai target kemudian zero insiden. Tapi kalau sekarang sudah ribuan, apa menunggu sampai ada yang meregang nyawa ya? Kita nggak berharap itu terjadi. Harapannya tidak seperti itu, tapi saya ingin ke Pak Nurdin dulu karena tadi pertanyaan dari Mas Ubaid menarik, siapa yang kemudian bertanggung jawab jika ada hal seperti ini, termasuk juga misalnya ada biaya-biaya yang diperlukan untuk pengobatan. Pak Nurdin Yana, kalau di Garut sendiri seperti apa Pak? Jujur Bu, sebenarnya begini, konteks katakanlah komitmen kita dengan SPPG khususnya dengan mitra, itu sebetulnya kita tidak ada kontrak langsung MOU dengan mereka. Yang ada saya melihat ketika Pak Deputi Monitoring dan juga Pengawasan datang ke Kabupaten Garut, yang terjadi adalah komitmen antara
yayasan sebagai pengempuk atau ya yang memiliki izin dengan mitra. Kemudian kepala SPPG sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di internal yang menyediakan makanan tadi. Nah, kami pemerintah itu sebetulnya tidak ada langsung ikatan dengan atau MOU dengan SPPG. Tetapi sebagai unsur pemerintah tentu kita bertanggung jawab atas apa yang terjadi yang menimpa warga kami. Jadi konteksnya adalah kami melakukan recovery terhadap kondisi yang ada itu semata-mata karena kewajiban yang mengikat pada kami gitu, seperti itu, Bu. Dan fungsi itu memang harus dijalankan karena harus hadir di tengah masyarakat pemerintah kabupaten. Betul, Pertanyaan betul. saya kemudian untuk biaya dan lain-lain berarti ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Garut atau seperti apa, Pak? Betul. Jadi setiap yang namanya KLB sudah menjadi keputusan kita dan ada regulasi yang mengisyaratkan seperti itu, ada tanggung jawab kami. Jadi lepas siapapun yang melakukan itu, ketika itu sudah menjadi kejadian luar biasa, maka pemerintah harus hadir di situ, Bu. Sehingga kami perintahkan kepada seluruh paskes kami yang ada di lapangan, khususnya para puskesmas, untuk memberikan atas kondisi yang kita cover untuk meng-cover katakanlah KLB yang terjadi hari ini gitu. Berarti statusnya sudah KLB begitu ya Pak Nurdin? Ya, jadi nomenklatur lain kami yang melekat dengan kebiasaan kami. Ketika itu lebih dari hitungan, katakan hitungan puluhan, itu menjadi ketetapan kejadian luar biasa yang harus menjadi tanggung jawab kami seperti itu. Oke, karena ini kemudian KLB, mungkin tadi Pak Nurdin Yana mendengarkan pernyataan dari Mas Ubaid, mendorong agar untuk sementara dihentikan, diperlukan evaluasi lebih konkret gitu. Kita tidak ingin anak-anak kita menjadi korban. Dari pemerintah Kabupaten Garut, apakah ada respon terkait hal ini, mendorong arah ke sana sambil menunggu investigasi dilakukan? Sebetulnya kalau investigasi kan sudah kami lakukan. Jadi kami lakukan khususnya untuk melihat akibat dari katakanlah proses pemakan konsumsi yang anak kami lakukan. Nah, kemudian terkait dengan kondisi seperti ini, kemarin Pak Bupati sudah mengisyaratkan, kemudian membuat satu edaran agar SPPG, khususnya kepala SPPG, terutama katakan yang bertanggung jawab terhadap gizi, akan kami lakukan edukasi kepada mereka. Kami akan lakukan edukasi kepada mereka bagaimana kaidah-kaidah dalam penataan pengelolaan gizi atau kesehatan bagi anak-anak kita, khususnya dari treatment di makanan tadi, pengelolaan makanan tadi. Ini yang kami lakukan, Bu, barangkali seperti itu. Dan terkait dengan, mohon maaf, dihentikan tidaknya, saya sebutlah itu adalah menjadi kewenangan MBG atau BGN, Bu, BGN. Sehingga BGN dalam SOP yang mereka lakukan itu tidak memberhentikan proses ini. Tetapi kemudian ada pemilihan menu yang terjadi, yakni sifatnya ada keringan. Yang mungkin kalau dilihat dari satu sisi, kecenderungan potensi untuk terjadinya, KLB agak relatif terkurangi. Karena komponen dalam konteks makanan kering ini maaf sekali lagi, ini adalah regulasi OTP yang ditetapkan oleh BGN. Yakni menyangkut masalah telur, yang itu juga direbus, kemudian juga buah-buahan, kemudian roti yang sudah memang kering, kemudian yang berikutnya adalah gorengan tempe. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman di SPPG dan menjadi bagian dari SOP yang ditetapkan oleh BGN. Seperti itu barangkali itu. Oke, baik Pak Nurdin. Mas Ubaid, tadi disampaikan Pak Nurdin seperti itu kondisinya di Garut, tapi ternyata ada celah-celah yang memang ini harus ditambal sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus keracunan seperti ini. Menurut Anda, apa yang kemudian bisa dilakukan dalam waktu cepat? Karena kita melihat ini kasusnya, trennya meningkat di beberapa wilayah. Ya, untuk respon cepat, saya pikir tidak ada pilihan lain kecuali dihentikan dulu ya. Jadi pasca banyak keracunan terjadi di mana-mana, banyak sekali pengaduan dari orang tua, dari masyarakat ya. Anak-anak mereka yang menjadi korban keracunan, bahkan mereka menyaksikan langsung temannya terengah-engah nafasnya, dia harus dorong, dibawa ke rumah sakit. Mungkin mereka sudah terancam nyawanya, itu orang tua pada trauma. Anak-anak secara psikologis mereka terdampak ya gitu. Sehingga mereka dikasih makanan lagi itu sangat berat untuk bisa makan ya, karena ada gangguan psikologis ya. Mereka tertrauma karena melihat temannya, kemudian mereka sendiri juga keracunan. Saya pikir ini butuh waktu yang cukup serius untuk memulihkan mereka ini. Bahkan di lapangan, contoh di Garut misalnya, berdasarkan pemantauan kawan kami yang ada di sana,
di SPPG itu lepas kontrol dari pengawasan dari dinas kesehatan gitu ya. Sehingga SPPG pernah didatangi oleh dinas kesehatan cuma sekali, kemudian itu sudah tidak pernah lagi ditinjau secara reguler, sehingga quality kontrol soal makanan, kemudian standar gizi dan seterusnya itu bisa saja menjadi masalah. Sehingga yang sampai ke sekolah-sekolah itu banyak sekali ya makanan yang justru diterima oleh anak-anak ini, ada yang sudah terkontaminasi dengan berbagai macam zat yang justru menimbulkan ada keracunan ya gitu. Dan menurut saya ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Dan yang kedua menurut saya harus melibatkan pengawasan yang ketat ya, terutama dari dinas kesehatan yang ada di daerah. Sampai hari ini mereka tidak banyak dilibatkan dalam konteks pengawasan. Paling sekali 2 kali hanya rapat koordinasi. Tapi pengawasan yang melekat ya, setiap hari mereka bisa melibatkan masyarakat untuk memantau di sekolah-sekolah, itu masyarakat sipil dan juga dinas kesehatan masih belum dilibatkan gitu ya. Bahkan justru yang beredar ada banyak surat-surat dari SPPG yang tadi diklarifikasi oleh Pak Yana tadi, ternyata banyak sekali sekolah yang menerapkan kalau terjadi apa-apa terkait dengan MBG ini, orang tua tidak boleh speak up, anak-anak tidak boleh men-share ke ruang publik dan seterusnya. Lah, menurut saya program pemenuhan gizi ini harus sesuai dengan tujuan, harus tepat sasaran, karena itu harus dilakukan secara transparan dan akuntabel gitu ya, dan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan juga dinas kesehatan dalam quality control makanan dan gizi. Jika tidak, kalau MBG ini dikelola dengan cara yang gelap-gelap, tidak transparan, tidak akuntabel, ini nyawa anak-anak ini terancam, dan kita tidak ingin MBG ini akan menjadi peristiwa nasional gara-gara ada banyak yang meninggal dunia. Saat ini masih memang belum ada yang sampai meregang nyawa, tetapi ribuan kasus yang keracunan ini kami ini khawatir ya. Kekhawatiran yang pertama dulu kan ketika kasusnya masih 100-200, kita juga mendorong pemerintah, BGN ya khususnya, dan juga presiden untuk menghentikan ya, mengevaluasi. Tapi sekarang dari dulu yang 100-200 sekarang sudah ribuan nih kasusnya. Apakah kita harus menunggu sampai ada yang meninggal dunia? Saya yakin ini tidak semua kita inginkan, karena itu kita butuh kearifan ya. Kita ingin mengetuk hati presiden, mengetuk hati BGN bagaimana supaya tata kelolanya diperbaiki, standar gizinya juga bagaimana dilakukan quality control, pengawasan yang melekat itu menjadi sangat penting. Jika tidak, maka ini akan menjadi bencana nasional yang kita semua tidak inginkan. Baik, singkat saja Mas Ubaid, bagaimana dari posisi orang tua sendiri jika kemudian merasa dirugikan, jika kemudian kita tidak berharap terjadi, tapi ada anak-anak yang mengalami keracunan, apakah kemudian meminta bentuk pertanggungjawaban ini bisa diarahkan ke pidana misalnya? Bisa ya, saya pikir ini bisa. Kalau misalnya hanya mengenai 1-2 orang, itu mungkin ada keteledoran. Tetapi kalau misalnya sampai ratusan, bahkan secara nasional ini adalah ribuan, maka ini sudah masuk bisa unsur pidana ya, kesengajaan. Ini kesengajaan gitu ya. Dan menurut saya orang tua dalam kondisi semacam ini, itu saya yakin ya, mereka punya hak. Dan dari kacamata undang-undang juga mereka punya hak untuk menolak ya, tidak makan menu MBG ini. Karena ya siapa yang bisa menjamin keselamatan anak-anak ini? Siapa yang bisa menjamin bahwa anak-anak ini tidak keracunan kalau pengawasannya sangat lemah, SPPG tidak bertanggung jawab, sekolah juga tidak mau bertanggung jawab, sementara MBG yang ada di daerah menunggu korban, tidak ada langkah-langkah preventif yang jelas gitu kan. Bahkan di banyak sekolah MBG banyak dibuang-buang, nyampah dan seterusnya. Jadi ini program yang mestinya harus didengar oleh presiden. Presiden tidak hanya mendengar laporan-laporan yang baik, tetapi masalah-masalah yang di lapangan harus didengar oleh presiden, sehingga MBG ini apa kata presiden. Dan menurut saya laporan-laporan dari masyarakat yang menolak MBG ya karena khawatir anaknya keracunan, khawatir
anaknya bermasalah nanti ya, dan tidak ada yang bertanggung jawab bagaimana di daerah-daerah yang lain, maka ini waktunya BGN, waktunya pemerintah, waktunya presiden untuk mendengarkan ya aspirasi dari masyarakat, suara dari anak-anak bahwa mereka punya hak untuk belajar, mereka punya hak untuk dijamin kelayakan hidupnya, mereka punya hak mendapatkan asupan yang bergizi, bukan makanan yang beracun. Baik, kita menantikan seperti apa. Semoga ini juga didengarkan oleh pemerintah. Intervensi dalam waktu cepat dilakukan untuk evaluasi dan mekanisme serta pengawasan. Ini yang kemudian kita harapkan, karena program ini adalah niatnya baik. Jangan kemudian ketika praktek menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua dan juga anak-anak didik yang menerima makan bergizi gratis. Mas Ubed, terima kasih. Pak Nurdin Yana, terima kasih sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Sama-sama.